Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat. Semoga pada pertemuan berikutnya pun kita dapat diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur sehingga kita dapat memenuhi pembelajaran hingga akhir semester pada mata pelajaran ekonomi ini. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Terima kasih ketua kelas. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Fitri Puja Lestari. Hadir, Bu. Rani Nuraminati. Hadir, Bu. Sheila Nisa. Hadir, Bu. Apakah dia belum saya absen? Sudah semua? Berarti hadir semua ya. Pada semangat semua gak nih anak-anak belajarnya? Pasti pada semangat kan? Harus semangat ya kalau yang gak semangat. Karena jika kalian semua semangat belajarnya, maka ilmu yang saya berikan, ilmu yang saya sampaikan kepada kalian dapat mudah kalian pahami. Dan ilmunya pun dapat bermanfaat untuk diri kalian sendiri. Untuk itu, mengapa saya ingin kalian semua semangat belajarnya? Bukan hanya semangat pada mata pelajaran yang saya ajarkan, tetapi juga berlaku pada mata pelajaran yang lainnya. Ya. Nah, seperti itu ya. Baik, apakah dia masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari apa? Jadi, pada pertemuan minggu lalu kita mempelajari mengenai prinsip, motif, hukum, dan politik ekonomi. Ya, dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai masalah ekonominya. Nah, apa saja sih penyebab dari masalah-masalah ekonomi? Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada minggu ini, saya ingin mereview terlebih dahulu nih. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Dan saya ingin tahu seberapa besar tingkat kemampuan kalian dalam mempelajari ilmu ekonomi yang saya ajarkan. Ya, baik, kamu. Siapa namanya? Nama saya Rani, Bu. Iya, Rani. Coba sebutkan apa saja motif dari tindakan manusia. Jadi, motif tindakan manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, motif mencari laba. Yang kedua, motif memperoleh kekuasaan. Yang ketiga, motif memperoleh penghargaan. Dan yang keempat, motif sosial. Iya, benar sekali Rani. Terima kasih ya. Baik, sekarang yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan politik ekonomi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Politik ekonomi adalah cara-cara yang ditempuh dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Iya, tepat sekali. Siapa namanya? Sheila Nisa, Bu. Terima kasih Sheila Nisa. Wah, sepertinya anak-anak di kelas ini pada pintar semua ya.
Alhamdulillah. Tetapi jika boleh saya memberi sedikit saran kepada kalian, bacalah buku di rumah. Jangan hanya terpacu dari yang saya ajarkan, tetapi cukup kalian pahami saja dan tidak perlu dihafal. Jadi, jika kalian masuk ke dalam kelas, kalian sudah paham apa yang akan kita pelajari. Dan yang kalian tidak pahami bisa tanyakan langsung kepada saya di kelas. Ya, seperti itu. Baik, itu saja saran dari saya ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Harap kalian amati slide yang telah saya tampilkan dan kalian catatlah poin-poin penting dari yang telah saya sampaikan kepada kalian ya. Apakah kalian ada yang tahu apa itu ekonomi? Jadi, ekonomi merupakan bahan kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas, serta dihadapkan dengan sumber daya atau sarana yang terbatas jumlahnya. Untuk itu, mengapa manusia mempelajari ilmu ekonomi? Disebabkan oleh dua hal. Nah, yang pertama, kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya, dan yang kedua, pemenuhan kebutuhan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya atau langka. Ya. Tetapi sekarang kita akan masuk kepada intinya saja pada minggu ini, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan berlangsung terus-menerus. Manusia belum merasa puas meskipun satu kebutuhannya telah terpenuhi. Akan diikuti oleh kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kurang pokok, seperti kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan manusia memanglah tidak terbatas. Untuk itu, manusia tidak akan pernah merasa puas. Kebutuhan manusia akan bertambah terus, baik macam, jumlah maupun mutunya. Adapun penyebab ketidakterbatasan kebutuhan manusia secara keseluruhan, yang pertama itu adanya pertambahan jumlah penduduk, selanjutnya kemajuan teknologi, taraf hidupnya semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan kebudayaan manusia yang semakin meningkat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Tetapi sebelum itu saya akan sebutkan terlebih dahulu ya. Nah, macam-macam kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut tingkatannya. Kebutuhan manusia menurut tingkatannya ini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan barang mewah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kebutuhan manusia menurut sosiobudaya. Kebutuhan manusia menurut sosiobudaya ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan manusia menurut waktu. Kebutuhan manusia menurut waktu ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama itu kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan masa depan, yang ketiga kebutuhan yang tidak tertentu waktunya, yang keempat kebutuhan sepanjang waktu, yang keempat kebutuhan manusia menurut bentuk dan sifatnya. Kebutuhan manusia menurut bentuk dan sifatnya ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan rohaniah dan kebutuhan spiritual. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan manusia menurut subjek atau siapa yang membutuhkan. Terbagi menjadi 2 juga nih, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan manusia menurut tingkatannya, yaitu ada kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer ini disebut juga dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh manusia untuk tetap dapat hidup, ya, seperti makan, sehat, berpakaian, bersekolah, dan berlindung. Nah, selanjutnya kebutuhan sekunder. Selain manusia memenuhi kebutuhan pokoknya, manusia juga perlu memenuhi kebutuhan yang kurang pokok, seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan barang mewah.
Nah, sebenarnya kebutuhan sekunder ini relatif kurang penting, karena jika kebutuhan ini tidak terpenuhi pun manusia akan tetap dapat hidup. Contohnya adalah seperti rasa nyaman, menonton televisi, mendengar musik, membaca novel, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan barang mewah. Setelah manusia memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, barulah manusia mencoba untuk memenuhi kebutuhan barang mewah. Adapun dari kebutuhan-kebutuhan barang mewah yaitu seperti mobil mewah, rumah mewah, dan villa tempat peristirahatan di pegunungan yang sejuk atau di pantai yang tenang dan sepi. Adapun jasa-jasa mewahnya seperti makan malam di hotel berbintang 5 dan rekreasi atau wisata ke luar negeri dengan menggunakan fasilitas pelayanan terbaik atau termahal. Sampai di sini paham ya? Jadi apa saja kebutuhan manusia menurut tingkatannya? Yaitu ada 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan barang mewah. Selanjutnya kebutuhan manusia menurut sosio-budaya. Kebutuhan manusia menurut sosio-budaya ini sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan. Nah, kebutuhan manusia menurut sosio-budaya terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Kebutuhan sosial timbul karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Kadang-kadang dalam masyarakat tertentu mengharuskan orang untuk memiliki atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kedudukannya. Seperti halnya orang yang dianggap kaya dan dermawan. Selain memiliki mobil, rumah, dan kekayaan, juga memiliki yayasan sosial yang digunakan untuk membantu masyarakat yang dianggap kurang beruntung atau masyarakat kecil. Kebutuhan psikologi sangat erat kaitannya dengan kewajiban manusia. Misalnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan diterima atau dihargai oleh sesama manusia, maupun menentukan jalan hidupnya masing-masing, di mana kita sebagai manusia membutuhkan rasa aman dimanapun kita berada, serta kita membutuhkan rasa diterima atau dihargai oleh sesama manusia, baik itu di sekitar rumah, di sekolah, maupun di tempat pekerjaan. Karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sampai di sini paham? Jadi apa saja kebutuhan menurut sosial budaya? Yaitu kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Misalnya seperti makan, berpakaian, dan sehat. Nah, pada umumnya kebutuhan sekarang ini sama saja dengan kebutuhan pokok. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan merupakan kebutuhan untuk menghadapi masa mendatang. Misalnya pembelian padi oleh pemerintah pada waktu panen raya. Ini dilakukan untuk menghadapi musim paceklik. Dan yang keempat yaitu kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang membutuhkan waktu yang lama, bahkan sepanjang usia kita. Misalnya dalam menuntut ilmu atau belajar. Karena menuntut ilmu tidaklah mengenal waktu. Bahkan sampai akhir hayat pun kita haruslah terus belajar. Ya, sampai di sini mengerti? Jadi, apa saja kebutuhan menurut waktu? Yaitu kebutuhan masa sekarang, kebutuhan masa depan, kebutuhan yang tidak tertentu waktunya,
dan kebutuhan sepanjang waktu. Ya. Sekarang kita lanjut ke kebutuhan manusia menurut bentuk dan sifatnya. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, dan yang kedua kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani disebut juga dengan kebutuhan material, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan atas benda berwujud, seperti makan, minum, dan berpakaian. Sedangkan kebutuhan rohani disebut juga dengan kebutuhan spiritual, di mana kebutuhan rohani ini harus dipenuhi agar kesehatan rohani kita terpelihara, seperti beragama, berpendidikan, dan berolahraga. Jadi, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya yaitu ada kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan manusia menurut subjek atau siapa yang membutuhkan. Nah, kebutuhan manusia menurut subjek atau siapa yang membutuhkan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu kebutuhan individu atau pribadi, dan yang kedua kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu atau pribadi ini sangat berhubungan langsung dengan masing-masing individu atau pribadi. Misalnya saja seperti kebutuhan seorang buruh berbeda dengan kebutuhan seorang manajer, di mana seorang buruh sudah merasa puas apabila dengan memakan lauk daging selama seminggu sekali. Sedangkan berbeda dengan seorang manajer yang merasa cukup bila memakan daging selama 2 kali sehari. Itulah mengapa kebutuhan manusia tidak terbatas, karena manusia tidak pernah merasa puas. Jadi, semakin tinggi kedudukan kita, maka semakin banyak pula kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan kelompok ini dirasakan oleh sekelompok orang yang hidupnya bersama-sama, baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Misalnya, kita semua membutuhkan adanya rasa aman, tersedianya jalan raya, transportasi umum, listrik, dan juga kebersihan. Sampai di sini, kalian semua paham anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Saya panggil ya namanya. Fitri Puji Lestari? Saya, Bu. Iya, Fitri. Coba kamu sebutkan apa saja kebutuhan manusia yang tidak tertentu waktunya. Contohnya yaitu seperti kebutuhan pelayanan kesehatan bila mengalami kecelakaan atau sakit secara mendadak, dan kebutuhan jasa psikiater untuk konsultasi kesehatan jiwa. Iya, pintar sekali Fitri. Terima kasih. Nah, baik. Jadi, pada kali ini materi kita cukup sampai di sini. Jadi, kesimpulannya yaitu kebutuhan manusia memanglah tidak terbatas. Karena manusia tidak akan pernah puas dari apa yang mereka punya dan apa yang mereka miliki. Semakin tinggi kedudukan kita, maka akan semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Asalkan kebutuhan primer dan sekunder kita telah terpenuhi, itu pun sudah cukup. Tidak perlu yang bermewah-mewahan, yang sederhana-sederhana saja ya. Dan kebutuhan psikologi kita pun terpenuhi, di mana kita ingin diterima atau dihargai oleh sesama manusia, karena memang kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dan kebutuhan rohani kita pun terpenuhi, agar kesehatan rohani kita terjaga, di mana kita semua merupakan makhluk beragama. Meskipun berbeda-beda, tapi kita memiliki kepercayaan masing-masing.
ya. Untuk itu, kita perlu adanya saling menghargai dan saling menghormati. Baik, sekian kiranya pertemuan kita pada minggu ini. Jangan lupa belajar. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, ya. Belajar di rumah, luangkan waktu untuk membaca buku, cukup 10 sampai 15 menit saja, ya. Baik. Semoga kita dapat diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.